Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran keterampilan menulis teks drama dengan model pembelajaran Project Based Learning pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ianatul Hafifah dengan NIM 2302020034, rombel 2 PBSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Menulis merupakan salah satu keterampilan produktif yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Keterampilan ini tidak hanya sekedar menyusun kata-kata, tetapi juga mencerminkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan logis. Dalam konteks pembelajaran teks drama, menulis memerlukan pemahaman mendalam terhadap elemen-elemen intrinsik seperti tema, tokoh, alur, dan dialog, serta elemen-elemen intrinsik seperti nilai sosial dan budaya yang ingin disampaikan. Teks drama memiliki potensi besar dalam membentuk karakter siswa, meningkatkan apresiasi seni, serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Di sini ada yang pertama, teks drama. Teks drama merupakan salah satu genre karya sastra yang memadukan seni tulisan dengan seni pertunjukan. Menurut Tarigan, teks drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan melalui dialog para tokohnya. Drama bertujuan untuk menyampaikan pesan melalui interaksi karakter dalam bentuk percakapan, aksi, dan konflik. Yang kedua, elemen menulis. Menulis adalah keterampilan berbahasa produktif yang melibatkan aktivitas berpikir tingkat tinggi. Menurut Tarigan, menyatakan bahwa menulis adalah proses menyusun ide menjadi kalimat-kalimat yang terstruktur dengan logis, menggunakan tata bahasa yang tepat, serta mampu menyampaikan pesan kepada pembaca atau pendengar dengan jelas. Dalam pembelajaran menulis teks drama, terdapat beberapa elemen penting yang perlu dikuasai siswa. Yang pertama, tema. Ide utama yang menjadi dasar cerita. Tema dapat berupa isu sosial, moral, atau nilai-nilai kehidupan lainnya. Yang kedua, karakteristik. Penggambaran tokoh secara mendalam melalui dialog, aksi, dan interaksi antar tokoh. Karakter harus memiliki sifat, emosi, dan motivasi yang konsisten. Yang ketiga, alur. Rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Alur meliputi tahap pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Yang keempat, dialog. Percakapan antar tokoh yang berfungsi untuk menggambarkan karakter dan menyampaikan pesan. Dialog yang baik harus natural, relevan, dan mendukung cerita. Kemampuan menulis teks drama tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga kreativitas dalam menciptakan cerita yang original dan menarik bagi audiens. Yang ketiga, model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Model pembelajaran berbasis Project Based Learning atau PJBL adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam menyelesaikan proyek nyata. Menurut Thomas, PJBL bertujuan untuk mendorong siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi melalui proses pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan dunia nyata. Langkah-langkah penerapan PJBL dalam pembelajaran menulis teks drama sebagai berikut. Yang pertama, penentuan proyek. Guru dan siswa bersama-sama menemukan proyek utama, yaitu menulis teks drama. Guru memberikan arahan tentang tujuan pembelajaran, tema, dan hasil yang diharapkan. Yang kedua, perencanaan proyek. Pada tahap ini, siswa mulai merancang elemen-elemen utama teks drama mereka, seperti tema, karakter, latar, dan alur. Yang ketiga, pelaksanaan proyek. Siswa menulis teks drama mereka secara bertahap, dimulai dari pengembangan kerangka cerita hingga penulisan dialog yang lengkap. Proses ini dilakukan untuk pendampingan guru yang memberikan bimbingan terkait teknik menulis tata bahasa dan pengintegrasian elemen-elemen drama. Yang keempat, presentasi hasil. Yang kelima, evaluasi proyek. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan desain pembelajaran inovatif. Desain pembelajaran inovatif ada 5. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, penilaian hasil belajar. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran. Dan yang terakhir, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Pembelajaran ini bertujuan untuk membantu siswa menguasai keterampilan menulis teks drama dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik mampu merancang tema dan alur cerita drama yang menarik dan logis. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan karakter dengan sifat, dialog, dan emosi konsisten. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis teks drama dengan struktur yang lengkap dan kohesif. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan karya mereka dalam bentuk pementasan atau pembacaan naskah. Yang kelima, peserta didik mampu bekerja secara kolaboratif dalam kelompok. Selanjutnya, yang kedua, penilaian hasil belajar. Penilaian dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek yang pertama, kognitif. Pemahaman siswa terhadap konsep teks drama termasuk struktur, prolog, dialog, epilog, dan elemen-elemen.
Penggunaan tata bahasa dan kosakata yang tepat. Yang kedua, afektif. Kreativitas siswa dapat menciptakan cerita dan karakter. Tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang ketiga, psikomotorik. Kemampuan siswa dalam menulis teks drama secara teknis, keterampilan siswa dalam mempresentasikan atau memerankan teks drama yang telah ditulis. Teknik penilaiannya yaitu menilai karya tulis. Yang kedua, observasi kerja kelompok untuk aspek afektif. Yang ketiga, uji performa melalui presentasi. Selanjutnya yang ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran meliputi yang pertama, pengertian teks drama. Pengertian teks drama meliputi yang pertama, definisi teks drama menurut para ahli. Yang kedua, teks drama dalam kehidupan dan pendidikan. Yang kedua, struktur teks drama. Struktur teks drama ada 3. Yang pertama, prolog, dialog, dan epilog. Yang ketiga, teknik menulis teks drama. Yang pertama ada menentukan tema yang menarik, yang kedua merancang alur cerita secara runtut, yang ketiga mengembangkan karakter tokoh yang hidup, yang keempat menulis dialog yang relevan dan mendukung cerita. Yang terakhir yaitu ada contoh teks drama. Penyajian contoh teks drama sebagai referensi bagi siswa. Selanjutnya yang keempat ada media pembelajaran. Media yang digunakan untuk mendukung pembelajaran yaitu yang pertama ada media visual, video pementasan drama untuk memperlihatkan contohnya penerapan teks drama, diagram atau infografis tentang struktur teks drama. Yang kedua ada media cetak, lembar kerja siswa yang berisi panduan menulis teks drama. Yang ketiga ada media digital, aplikasi kolaborasi daring untuk menulis teks naskah drama. Yang kelima ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada guru membuka pelajaran dengan memberikan pertanyaan pancingan. Misalnya, kalian pernah menonton drama, apa kesan yang ada di dalam ceritanya? Yang kedua, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu menulis teks drama menggunakan PJBL. Yang ketiga, siswa diajak berdiskusi tentang drama yang relevan dengan kehidupan mereka seperti persahabatan, keluarga, atau lingkungan. Simpulan, pembelajaran menulis teks drama melalui model Project Based Learning (PJBL) merupakan pendekatan yang efektif untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menulis secara kreatif dan kolaboratif. Model ini menggunakan siswa untuk memahami elemen-elemen teks drama seperti tema, alur, karakter, dan dialog, sekaligus menerapkannya dalam proyek nyata yang melibatkan proses perencanaan, pemisahan, dan presentasi karya. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.